Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Ya teman-teman, jumpa lagi bersama Ustazah Is dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Nah baik teman-teman, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmu dan kecerdasanku. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, baik teman-teman, pada pekan lalu ya, teman-teman sudah belajar mengidentifikasi mana makanan yang bersih dan mana makanan yang kotor ya. Dan juga teman-teman sudah melihat bagaimana keadaan pasar. Di situ ada apa saja ya, teman-teman pasti tahu ya. Di pasar itu ada penjual dan ada pembeli. Nah, berarti ada barang-barang yang dijual dan ada barang-barang yang dibeli ya. Dan bisa bermacam-macam barangnya. Ada di gambar itu ada daster, ada sendal, ada makanan, ada permainan ya, contohnya balon, ada ikan, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Nah, kemudian teman-teman mengidentifikasi ya, mana makanan yang bersih dan mana makanan yang kotor. Ya, pasti teman-teman sudah tahu dan alhamdulillah teman-teman ya banyak yang benar mengerjakan tugas tersebut. Ya, teman-teman kita lihat dulu ya, kita ulang. Di sini ada orang penjual nih teman-teman ya, gorengan atau apa ya. Nah, tetapi lihat di sini ada knalpot motor, ada asap dari knalpot motor nih teman-teman. Nah, Bapak ini menjualnya di pinggir jalan. Nah, tetapi tidak ditutup ya teman-teman. Nah, jadi bersih atau tidak ya? Oke, benar ya. Banyak teman-teman yang menjawab tidak bersih berarti disilang. Oke, nah kemudian yang kedua. Nah, di sini ada orang atau di rumah makan ya, seperti rumah makan begitu, teman-teman. Nah, di sini atau di kedai makanan, di sini ada dijual lauk pauk, teman-teman. Dan ditutup ya, ada lemari kaca. Nah, kemudian ini juga dibungkus daun. Nah, kira-kira bersih atau tidak? Ya, benar. Tentu saja bersih ya, teman-teman, karena tidak ada lalat yang masuk. Nah, kemudian di sini ada orang yang jual gulali atau kalau di Gorontalo disebut gula-gula kapas ya, teman-teman. Nah, di sini ada plastiknya nih, teman-teman. Nah, kira-kira bersih atau tidak ya? Ya, benar, bersih ya makanan tersebut. Oke, baik. Nah, kemudian, wah, ada banyak makanan nih, teman-teman. Enak-enak sekali ya. Di sini ada seperti ring ya atau seperti donat ya teman-teman. Nah kemudian di sini ada lapis ya, kue lapis, dan ini banyak lagi nih, ada kue apa lagi ya teman-teman. Tetapi teman-teman di sini terlihat ada banyak lalat ya, tidak ditutup. Kira-kira bersih atau tidak ya? Ya benar ya, tidak bersih, maka disilang. Nah, kemudian nih teman-teman, wah ada bekal makan. Wah bergizi nih teman-teman. Di sini ada sayur dan ada telur ceplok atau telur mata sapi ya. Ditaruh di wadah plastik, tapi sayangnya tidak ditutup teman-teman. Nah, ini Ustazah sering mengingatkan ya, kalau teman-teman pada waktu istirahat ya, istirahat makan, nah teman-teman kan makan. Tetapi ketika makanan belum habis, teman-teman langsung lari bermain. Makanannya lupa ditutup. Akhirnya banyak lalat ya yang berkerumun. Nah, itu bersih atau tidak teman-teman ya? Oke, nah tentu saja tidak bersih ya, makanya teman-teman harus hati-hati ya. Kalau teman-teman makan ketika waktu istirahat ya, kalau makanannya masih tersisa ya harus ditutup kembali. Dan kemudian kalau makan ya teman-teman jangan sambil bermain. Artinya kalau makan habiskan dulu makanannya, kemudian baru kalau selesai baru itu bermain. Oke. Nah, sekarang teman-teman kita akan membaca atau di sini teman-teman mengisi jurnal membaca. Nah, nanti teman-teman Ustazah akan bacakan ya judul yang sudah ditentukan, yaitu judulnya Ih Jorok. Oke.
Nah, kemudian di sini nanti teman-teman bisa scan ya, ataupun teman-teman bisa cari judul tersebut ya. Nah, ini teman-teman bisa cari di sini ya, di kemdikbud.go.id ya. Nah, nanti di sini cari ijorok. Nah, teman-teman akan mendapatkan buku tersebut. Nah, kemudian di sini kita baca dulu ya ringkasannya. Ru sangat suka makan lah. Mana ini Ru ya? Nanti teman-teman cari yang mana yang Ru ya. Ru sangat suka makan, namun ia selalu lupa membuang bungkus makanannya. Apa yang terjadi? Nah, pasti teman-teman penasaran. Apa sih yang terjadi ya? Oke, mintalah ayah, ibu, atau kakak untuk membacakan ceritanya. Setelah mendengar ceritanya, isilah jurnal membaca yang tersedia. Mintalah ayah, ibu, atau kakak untuk mengisi judul, nama penulis, dan ilustrator buku ini. Nah, bagi teman-teman yang belum bisa menulis ya, nanti minta tolong sama ayah, bunda, ataupun kakak untuk menuliskan judul bukunya, nama penulisnya, dan nama ilustratornya. Nah, di sini untuk nama teman-teman isi sendiri ya, karena Ustazah tahu teman-teman sudah bisa menuliskan nama. Nah, kalian tidak membuang sampah sembarangan seperti Ru, bukan? Di mana kalian membuang sampah di rumah? Gambarkan di sini ya. Nanti setelah teman-teman membaca ya, teman-teman gambarkan di sini yang bagus tempat untuk membuang sampah ya, teman-teman. Oke. Nah, tempat membuang sampah ya, nanti teman-teman bisa gambarkan, bisa yang berbentuk kotak ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Bisa berbentuk kotak. Oke. Nah. Nah, seperti Ustazah akan gambarkan ini ya, di sini ya. Berbentuk kotak. Oke. Ustazah hapus dulu ya, teman-teman. Oke, kita ulang lagi. Tidak lurus ya. Tidak apa ya. Nah, bisa berbentuk kotak ya, teman-teman. Ya. Susah ya. Bisa berbentuk bulat ya, tong sampah nih teman-teman ya. Tadi yang kotaknya susah sekali dan ini juga tidak rata ya. Oke, tidak mengapa ya teman-teman. Nah, ini bisa saja nanti teman-teman gambarkan di sini tempat sampah, tetapi yang bagus ya. Nih Ustazah jelek sekali ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, kita akan mulai ya membacakan cerita. Nah, judulnya adalah Ihjorok ya. Judulnya Ihjorok. Nah, di sini teman-teman yang menerbitkan adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Pusat Pembinaan Bahasa. Nah, penulisnya di sini tertulis Fajriatun Nurhidayati. Ilustratornya atau yang menggambarnya nih teman-teman adalah Veronica Winata. Jadi ingat ya, judulnya Ihjorok, penulisnya Fajriatun Nurhidayati, ilustratornya Veronica Winata. Oke, nah lihat ya teman-teman, di sini ada zebra ya, atau kuda ini zebra ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada siapa ini yang berkumis ya teman-teman? Bukan berkumis, ada yang menutup hidungnya seperti kelinci. Nah, di sini ada beruang, di sini ada kucing ya. Nah, oke, lihat ya. Ini beruangnya, lihat teman-teman, berceceran nih susunya ya. Dan di sini ada lalat-lalat ya, ada binatang-binatang yang mengerumuni ya, teman-teman. Nah, lihat ya. Jadi di sini ada para binatang yang sedang
berkumpul atau bersekolah ya. Nah, kita lihat. Nah, teman-teman ya, judulnya Ih Jorok. Nah, disinilah yang siapa ini namanya ya. Nanti teman-teman bisa tahu ini beruang ya. Namanya siapakah yang jorok sekali teman-teman ya. Tidak tertib, lihat susunya berceceran kemana-mana. Oke, nah penulisnya Fajriatun Nur Hidayati, ilustratornya Veronica Winata, penyuntingnya Anis Rahmawati, diterbitkan pada tahun 2019 oleh Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Nah ini ya alamatnya teman-teman ya, Jalan Daksinapati Barat 4, Rawamangun, Jakarta Timur. Nah baik teman-teman, kita langsung baca ya teman-teman. Nah, di sini ada sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nih ya. Pada waktu itu masih Bapak Muhadjir Effendi ya, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita baca dulu nih pembukaannya. Sudahkah kamu mandi hari ini? Sudahkah kamu menggosok gigi? Ayo, sudah mandi belum? Sudah menggosok gigi belum? Apakah kamu selalu membuang sampah di tempatnya? Ayo. Apakah kamu senang menjaga kebersihan? Ayo teman-teman jawab ya. Jawab dalam hati. Nah, kalau teman-teman masih menjawabnya tidak atau belum, wah harus diperbaiki ya. Ini harus jawabnya, sudahkah kamu mandi hari ini? Berarti harus jawabnya sudah nih. Kemudian, sudahkah kamu menggosok gigi? Wah, teman-teman harus menjawabnya sudah juga ya. Apakah kamu selalu membuang sampah di tempatnya? Nah, maka jawabannya harus iya. Kalau teman-teman tidak, berarti teman-teman harus rubah mulai sekarang membuang sampah di tempatnya. Apakah kamu senang menjaga kebersihan? Iya, harus jawabnya iya ya. Nih, kalau tidak suka, kalau jawabnya tidak, wah teman-teman harus mulai dari sekarang harus senang menjaga kebersihan. Mudah-mudahan kamu sudah melakukan semuanya ya. Jika kebersihan selalu terjaga, suasana akan terasa lebih menyenangkan. Saat kelas bersih, belajar menjadi lebih nyaman. Kalau lingkungan bersih, bermain pun menjadi lebih seru. Jika badan kita selalu bersih, pasti kita lebih percaya diri ya. Tidak malu-malu ya teman-teman. Karena kita bersih. Wah, banyak sekali yang akan kita dapat jika kita selalu menjaga kebersihan ya. Oke, jadi kita akan terasa senang, nyaman, dan percaya diri ya. Nah, di buku ini juga diceritakan tentang kebersihan. Kamu bisa mengikuti cerita Ru si beruang lucu dan teman-temannya. Nah, ini si beruang lucu namanya Ru. Kamu juga akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Selamat membaca dan semoga buku ini bermanfaat. Lihat teman-teman ya, si Ru namanya beruang. Ru membawa bekal kue madu. Ia makan dengan lahap. Ru sudah habis 2 potong. Nah, di sini tertulis sekolah rimba. Rimba itu hutan ya. Di hutan binatang-binatang tersebut bersekolah ya. Di sini Ru membawa bekal kue madu. Ia makan dengan lahap. Ru sudah habis 2 potong. Lihat, ini namanya Ru ya, binatang beruang atau beruang ya. Di sini sudah Ru itu membawa bekal kue madu, kue yang dilapisi madu ya. Dia sudah makan habis 2 potong. Wah, di sini sebelahnya kelinci ya teman-teman. Lihat berceceran nih teman-teman. Itu madunya berceceran. Wah, kalau kelinci tertib ya teman-teman. Nah, lihat itu ya teman-teman. Di sini di sekolah rimba ada Ru dan teman-temannya sedang bersekolah. Dan Ru membawa bekal kue madu ya. Nah, kemudian Ru menyimpan sisanya untuk dimakan nanti siang. Ya, karena masih ada sisa, Ru menyimpannya di lacinya ya teman-teman untuk bekal nanti siang. Lihat teman-teman, di dalam lacinya ada kue-kue Ru yang tersisa ya. Oke, dan di sini ada susunya juga. Ya. Namun, ia lupa. Wah, kelupaan nih teman-teman ya. Dan di situ ada binatang-binatang ya yang mengerumuni. Kelupaan teman-teman masih ada di laci ya. Nah,
Yang lainnya, tuh tenang ya teman-teman belajar. Nah, Ru suka minum susu madu. Srut, srut, srut. Enak ya susu madu nih teman-teman. Sehat ya. Ru minum susu madu. Nah, kemudian di sini, wah madunya berceceran nih teman-teman ya. Itu lihat. Ru masukkan lagi di laci pembungkusnya ya. Ini masih ada sisa-sisa susunya. Dan kuenya pun masih ada di dalam laci tersebut. Namun ia lupa membuang bungkusnya. Ya, dia atau Ru itu lupa membuang bungkusnya teman-teman ya. Wah, asal taruh saja di laci. Masya Allah. Ru tidak tertib sekali nih. Nah, minum lagi, taruh lagi di laci ya teman-teman. Taruh lagi di laci. Dia minum, taruh lagi di lacinya. Wah, lacinya penuh dengan makanan dan bekas pembungkus susu. Nah, kemudian Ru pulang nih teman-teman ya. Ru dan teman-temannya pulang ya ke rumah. Lihat teman-teman. Ru selalu lupa dan lupa lagi. Sampai buku-bukunya pun lupa teman-teman ya. Lihat. Lacinya penuh dengan sampah ya. Dan ada binatang apa ini teman-teman ya? Lihat. Ya, itu lihat teman-teman binatang apa ini? Bisa teman-teman tebak? Oke. Gara-gara itu banyak kecoa di kelas. Nah, itu namanya kecoa nih teman-teman ya. Karena gara-gara lupa membuang sampah dan ditaruh terus di laci, banyak kecoa di kelas teman-teman ya. Dan lihat nih teman-teman, binatang banyak yang kaget ya ada kecoa di kelasnya, di meja-meja mereka, dan ada yang menutup hidungnya karena bau. Dan itu lihat teman-teman ya, ada kecoa yang dipegang oleh monyet. Dan ini padahal jerapah selalu mengingatkan ya untuk membuang sampah. Jerapah selalu bilang, Ru, buanglah sampah di tempatnya. Nah, tetapi Ru selalu menjawab bagaimana teman-teman? Ya, teman-teman meminta Ru membersihkan laci. Tetapi ia selalu menundanya. Ya, banyak yang mengingatkan Ru, ayo buang sampah. Jangan buang di laci atau Ru bersihkan lacinya. Tetapi dia selalu menundanya. Nanti iya. Akhirnya kelupaan. Banyak sampah di dalam lacinya. Dan akhirnya banyak binatang nih teman-teman. Ada binatang kecoa. Binatang yang kotor nih teman-teman ya. Oke, nah ingat ya teman-teman. Kalau ada kecoa jangan diinjak ya. Tetapi bisa disemprotkan ya, karena kalau diinjak akan keluar cacingnya. Nah, cacingnya itu membahayakan ya. Itu cacingnya itu tidak mudah mati ya. Kalau sudah masuk di kaki kita, nanti kaki kita akan terlihat ada seperti luka-luka begitu teman-teman ya. Seperti ada cacingnya di dalam. Kotor ya. Jadi kalau ada kecoa kita usir ya, bisa dengan semprotan ya teman-teman, disemprot. Oke. Dan ketika dia mabuk ingin mati, jangan teman-teman injak ya, biarkan sampai dia mati sendiri ya. Oke, nah teman-teman meminta Ru membersihkan laci. Maaf, teman-teman meminta Ru membersihkan laci, tetapi ia selalu menundanya. Nah, kemudian, aduh, ya ada binatang kecoa di tangan Ru ya, ketika dia sedang memasukkan tangannya ke dalam laci. Ya, Ru kaget. Aduh, ya. Nah, suatu hari Ru hendak menyimpan bukunya di laci. Tiba-tiba ia terkejut. Ya, aduh. Dia ketika ingin memasukkan bukunya ke laci, di laci banyak kecoa dan akhirnya Ru digigit kecoa ya, teman-teman. Nah, kemudian ya teman-teman merasa jijik ya teman-teman. Lihat teman-teman, dia merasa jijik.
Dan semua teman-temannya juga kaget lihat ada kura-kura. Aduh, kepalanya ada kecoanya. Ih, teman-teman, ada banyak sekali kecoa ya di dalam lacinya atau di atas mejanya. Ih, kotornya. Tentu teman-teman tidak mau ya seperti ini ya. Jorok sekali. Banyak kecoa keluar dari laci mejanya. Ih, banyak sekali teman-teman. Sampai dibalikan nih mejanya sama monyet ya teman-teman. Oke. Lihat teman-teman. Semua juga teman-temannya lari semuanya ya. Ada apa ini teman-teman? Zebra. Ada kuda zebra ya teman-teman. Atau jerapah ya. Kemudian ada kelinci dan ada babi juga ya. Lari teman-teman. Nah akhirnya, wah lihat nih. Semuanya jadi berantakan. Laci Ru ya. Sudah dibalikan sama monyet tadi. Dan semuanya merasa tidak nyaman nih teman-teman. Semuanya lihat mukanya cemberut ya. Baunya pun tidak sedap ya teman-teman. Bau dan kotor. Jadi semuanya berantakan nih. Mejanya teman-teman juga jadi berantakan semuanya akibat banyak kecoa nih teman-teman ya dari lacinya Ru ya. Jadi sedih nih teman-teman semuanya. Nah, kemudian Ru malu sekali ya teman-teman. Semua ini salahnya. Ia pun meminta maaf ya. Karena Ru merasa bersalah, maka ia meminta maaf ya. Ru meminta maaf kepada ibu gurunya ya dan juga kepada teman-temannya. Ru berjanji akan selalu membuang sampah di tempatnya. Ya, sekarang Ru mau berjanji akan membuang sampah di tempatnya. Nah, ini adalah tempat sampah ya, teman-teman. Nah, akhirnya selesailah ceritanya ya. Karena Ru sekarang sudah berjanji akan tertib ya, tidak membuang sampah-sampah lagi di laci. Akan tetapi akan membuang sampah di tempat sampah. Oke. Nah, di sini ada catatan nih. Potong kata penggolong bilangan bagi berbagai benda. Menyimpan, menaruh di tempat aman. Menunda, mengundurkan waktu pelaksanaan. Terkejut, kaget. Laci, kotak kecil pada meja untuk menyimpan barang ya. Ini ada kata-kata yang barangkali teman-teman tidak mengerti, tetapi insya Allah teman-teman sudah tahu nih apa itu arti menyimpan, menunda-nunda, terkejut, potong, laci ya. Insya Allah teman-teman sudah tahu ya. Oke, nah di sini siapa nih penulisnya? Inilah yang dinamakan, inilah yang namanya Fajriyatun Nur Hidayati atau pengarang buku ini ya. Adalah seorang ibu satu balita yang senang menulis cerita anak. Karya-karyanya sudah diterbitkan oleh beberapa penerbit nasional. Wah, Ustazah pengen sekali nih jadi penulis, cuman ya masih belum bisa nih teman-teman. Mudah-mudahan nanti bisa ya. Saat ini penulis tinggal di Banjarnegara dan bisa disapa melalui pos elektroniknya Fajriyatun ya _nur@yahoo.co.id atau Facebook Fajriyatun Nur. Jadi ada Facebooknya juga. Nah, ilustratornya adalah Veronica Winata, adalah seorang desainer grafis lepas yang sangat senang menekuni dunia literasi. Ibu dua anak ini sedang fokus mengerjakan beragam proyek ilustrasi untuk buku-buku anak. Ia bisa dihubungi melalui pos elektronik veronicawinata123@gmail.com. Dan ini penyuntingnya adalah Anis Rahmawati, lahir di Kulon Progo 18 Juni 91. Ia menyelesaikan pendidikannya di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Yogyakarta. Ia mulai bekerja di Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan pada tahun 2018 sebagai pengkaji kebahasaan dan kesastraan. Sebelumnya, ia menjadi pengajar bahasa Indonesia di sekolah dan bimbingan belajar. Anis dapat dihubungi melalui pos elektronik anisrahmau18@gmail.com. Wah, bagus sekali nih ibu-ibu ini. Harus menjadi contoh dan harus bisa menyemangati teman-teman ya, agar kita bisa menulis. Oke, baik teman-teman.
Sampai di sini dulu pelajaran bahasa Indonesia ya. Semoga teman-teman tetap semangat, ceria, dan selalu sehat. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.